Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Para jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita menjalani hari ke-12. Tentu tidak akan lama lagi kita berhari raya. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup akhir zaman, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada pagi hari ini saya akan mengangkat materi tentang keutamaan sholat tertawu namanya. Sholat tertawu itu sholat sunnah. Kalau kita betul-betul melaksanakan, insya Allah akan membawa dampak positif bagi kita, baik muslim maupun muslimah. Karena sholat sunnah, namanya sholat sunnah itu ya kita nggak mengerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau kita mau mengerjakan tentu lebih menambah pahala kita dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sholat sunnah itu antara lain satu, sholat sunnah rawatib namanya. Sholat sunnah yang mengikut sholat wajib. 2 rakaat sebelum subuh tadi kita lakukan. 2 rakaat sebelum duhur, sesudah duhur. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur. 2 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sudah asyar. Sebelum maghrib, sesudah maghrib, sesudah isya. Itu namanya sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Sholat duha kita lakukan. Lebih-lebih sekarang sholat lail. Ada namanya qiyamul lail, ada namanya juga sholat tahajud. Itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Keutamaan pertama adalah apa? Rasa syukur. Ekspresi rasa syukur kita, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak. Dan nikmat itu tidak sanggup kita hitung itu. Wa in ta'addu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak sanggup. Dari diri kita aja nggak sanggup kita itu. Apalagi apa yang disiapkan oleh Allah di dunia. Bahkan Allah menurunkan dari langit
Maka Rasulullah itu rasa syukur berterima kasih kepada Allah. Maka Nabi itu kalau sholat itu tawarramat kadamahu, kakinya itu bengkak-bengkak Pak, saking lamanya itu Pak. Nah, kalau kita sholat malam 30 menit sudah cukup itu. Lebih dari 30 menit ya jamaahnya buyar Pak. Kalau terlalu lama, apalagi ayatnya panjang-panjang. Maka Aisyah mengatakan, hal tasna'u hadza. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Ya. Padahal Nabi Aisyah mengatakan, wa qad ghafarallahu laka min dambika ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Kamu kan dosamu lalu diampuni, yang akan datang diampuni. Kenapa kok? Istilahnya apa itu? Ngoyo ya. Sholat kok ngoyo? Lama sekali Pak itu. Apa kata Nabi? Afala kunu abdan syakur. Saya ini adalah hamba Allah yang pandai mensyukur nikmat Allah. Oleh karena itu sholat itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Berterima kasih kita kepada Allah. Ya, jadi bukan hanya di dunia, di akhirat pun luar biasa itu. Nabi mengatakan ketika yauma khalaqal, Allah menciptakan rahmat, mi'ata rahmat. Rahmat 100 Pak. Kemudian yang satu itu yursili wahida kulluhu jami'ah. Jadi Nabi Allah itu mengirimkan rahmat untuk kita di dunia satu Pak. Tis'una wa tis'una rahmat akan ditahan. Nanti akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat ketika kita masuk dalam surga Jannatun Na'im. Jadi 99 itu luar biasa banyak itu Pak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian berbahagia, sholat tatawu itu adalah sholat yang menyempurnakan sholat wajib kita. Jadi ketika pada hari kiamat itu awwalu ma yuhasabuhu bihi yaumul qiyamah. Pada hari kiamat salah satu fase yang kita lalui namanya yaumul hisab. Hisab pertama sholat Pak. Fa in salwat sairuhu amaluhu fakada anja. Kalau barang siapa sholatnya baik, maka dia itu sukses. Dia itu beruntung. Aflah itu beruntung. Anja itu sukses. Faidah salwat fasadat amal. Apabila kalau sholatnya itu nggak rusak, bolong-bolong ya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, maka rusak semua itu. Fakada khasirah, dan dia itu rugi. Maka ketika Allah memerintahkan malaikat undur halli abdi min tatawi, coba beritakan hamba saya ini. Jadi diperiksa satu-satu itu. Bayangkan lama sekali Pak, satu-satu antri Pak. Coba perhatikan hambaku si fulan, nama itu. Memang nama kita akan dipanggil nama kita dengan nama ayah kandung kita. Bukan suami, bukan istri. Ayah kandung kita dipanggil. Maka Nabi menganjurkan berilah nama anak yang terbaik. Nama yang baik. Karena nama yang baik itu nanti dipanggil pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu. Coba perhatikan sholat tahu hamba saya ada. Kalau ada kita itu terus melaksanakan sholat sunat tahu, maka yukammilu yang kusu faridah. Itu artinya sholat sunnah itu menyempurnakan sholat wajib kita. Yang ketiga, Bapak Ibu berbahagia, yaitu sholat sunnah itu lebih-lebih sholat malam itu akan mengangkat derajat kita
menjadi manusia yang mulia, Pak. Makam yang tertinggi itu. Bagaimana ayat tadi saya katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Hendaklah sebagian malam kamu lakukan bangun sholat malam. Bisa dikerjakan setelah isya ya boleh ya sholat tarawih itu. Atau tidur dulu berbangun. Karena dengan sholat malam itu sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan asar rebukum maka Mahmud Allah mengangkat derajat kita. Menjadi manusia yang mulia. Bukan punya harta banyak. Bukan punya kedudukan tinggi. Bukan ilmuwan. Tetapi orang yang sholat lail dengan istiqomah. Maka Nabi mengatakan, Ja'a Jibril ila Rasulullah. Jadi Nabi datang Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu. Tapi kamu ingat, kamu pasti mati itu. Pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun. Beramallah kamu. Tapi ingat, amal kamu akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang keempat, ahabta man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah apa saja kamu cinta. Harta, jabatan, kedudukan, anak istri, isi rumah, mobil dan lain sebagainya. Tapi kamu boleh mencintai. Tapi ingat, kamu pasti akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Dan terakhir adalah dengan kita senantiasa sholat sunnah tatawuf, insya Allah akan dijamin masuk surga. Surga Jannatun Naim. Maka dari itu salah seorang sahabat Nabi itu namanya Rabia itu mendampingi Nabi mengambil air wudhu, mengambil tempat air untuk air wudhu. Biasanya kan dibawa terus ya, wudhu itu. Maka Nabi mengatakan, wahai Rabia Aslama namanya. Sali, coba kamu minta kepada saya. Apa yang kamu minta boleh, silakan. Tapi Rabia mengatakan, ya Rasulullah, fakultu as'aluka murafataka fil jannah. Satu permintaan itu. Ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga. Apa gairah dzalika, hanya itu saja? Naam ya Rasulullah. Kalau begitu Nabi mengatakan, fa'anni ala nafsika bikasratis sujud. Maka dari itu perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sholat sunnah, Pak. Ya, perbanyaklah sholat sunnah. Insya Allah akan menjamin Anda masuk surga. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, pas 1/4 jam. Mudah-mudahan apa yang sampaikan itu ya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah waktunya memang dipanggil, Pak. Siap-siap Pak itu. Siap-siap untuk menghadapi apa yang disebut dengan sakaratul maut, Pak. Pasti datang, Pak. Demikianlah, kurang dan lebih mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.